Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa li syafa'at ala rasulullah wa barakatuh rasulullah ismidina syahadul qadir al-jana kuduh sa'adhi sila hadrati nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Pancajaya, Bapak Aida Sakti, ingkang kula hormati Bapak Sunarto Kepala Desa Mukti Karya, panjenenganipun Kiai Mirfako, pengasuh Pondok Pesantren Cabang Lirboyo, ingkang kula mulyakaken, nafa'allahu bi ulumihi. Para hadirin hadirat ingkang rawuh dan mugi-mugi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo sarengan kula panjenengan sedaya ngraosaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah inayah kula panjenengan sedaya saged makempal dalam acara siang punika tasyakur khatmil Quran, imtihan akhirus sanah serta Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng TPQ Hidayatus Salam. Mugi-mugi kekemalan kula panjenengan sedaya, mugi-mugi silaturahim kula panjenengan sedaya istu-istu makullah indallah Subhanahu wa taala. Istu-istu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam kanjeng dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya, dzurriyyah kula panjenengan sedaya istu-istu pikantuk syafaatipun, pikantuk pitulunganipun min yaumil hadza ila yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pangapunten saderenge ngagem sing pun natakne kursi lan meja. Kula mboten biasa lenggah teng panggung, teng kursi. Pun dhuwur kok koyok-koyok kurang dhuwur ngoten. Pangapunten nggih. Kula lebih nyaman ngeten niki. Saderenge matur niki kula ndik wingi Kang Doto netepi kula ken mriki niku kula sekedhik tangklet kalih Kang Doto. Alhamdulillah teng mriki enten cabange Pondok Pesantren Lirboyo. Jenengan pun ngertos Bu, Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo Pusat itu adalah salah satu pondok terbesar yang ada di Indonesia dan salah satu rujukan pondok-pondok pesantren. Dan banyak alumni-alumninya yang menjadi orang-orang hebat, termasuk beliau sing sakniki teng enten teng pundi teng desa jenengan niki. Nggih niku Masya Allah jenengan kedah estu syukure di mana ada lembaga yang luar biasa. Saya bilang luar biasa karena itu tadi di Lirboyo itu banyak sekali alumni yang alim, yang alim, yang amaliyah ilmiah amaliyah. Terus jenengan lek ingin mencetak napa nggih? Kok mencetak bahasane? Anak kok dicetak. Pripun bahasane? Ingin menjadikan seorang anak yang disampaikan oleh panitia tadi menjadi anak yang berakhlakul karimah di era milenial.
niku jenengan pun mboten usah bingung repot-repot bagaimana caranya di tempat jenengan niku pun enten, yaitu Lirboyo pondok cabang dari Lirboyo. Jenengan suka nimbriku, jenengan pasrah, insya Allah berkah para masyayikh Lirboyo, insya Allah putra-putra jenengan sedoyo niku bakal pikantuk pitunjuk Allah, pitunjuk Allah Subhanahu wa taala. Niku salah setunggalipun untuk mencetak generasi yang berakhlakul kalimah di era milenial. Kaitanipun dengan Isra Mi'raj niku kula panjenengan sedaya harus bersyukur dalam hal apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa besar kepada umat Islam yang dimana khususnya kula panjenengan sedaya boten menangi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Syukure pripun? Syukurnya ketika peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha, itu banyak sekali para sahabat yang ingkar kepada peristiwa Isra Mi'raj. Kathah sing boten percaya kalih Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Tapi kula panjenengan sedaya jauh setelah Kanjeng Nabi bisa iman dan percaya akan peristiwa Isra Mi'raj. Nah itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa, itu adalah suatu hidayah, petunjuk dari Allah yang luar biasa kepada kula panjenengan sedaya untuk beriman dan percaya akan Isra Mi'raj. Nah niku kula panjenengan kedah syukur saestu. Nah kaitanipun dengan apa yang terjadi, apa hal-hal yang terjadi dalam Isra Mi'raj, salah setunggalipun dalam Isra Mi'raj itu perintah sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perintah sholat pertama yang didawuhkan kepada Nabi Muhammad itu sehari bukan 5 waktu. Pinten Bu? Dalam satu hari itu Allah Subhanahu wa taala dawuh 50 waktu. 50 waktu itu adalah perintah pertama kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk menjalankan sholat. Itu perintah sholat pertama kali itu adalah 50 waktu. Kinten-kinten lek saumpami Kanjeng Nabi riyen niku ketika nampa perintah terus nggih siap Allah. Kinten-kinten jenengan pripun niku kabare? Sedina sewengi kon sholat ping 50. Niku nggih sallallahu a'lam. Pokoke masjid-masjid niku wis musala niku wis alah sembuh piye pripun kabare. Tapi Allah yang dipikirkan bukan, tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu yang dipikirkan bukan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, tapi ummati. Tapi umatku ya Allah, umatku. Bagaimana dengan umat saya? Akhirnya Kanjeng Nabi mandap kepanggih kalih Nabi Musa alaihissalam. Kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad niku diskusi tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kali Kanjeng Nabi. Nabi Musa tangklet apa yang diperintahkan, Kanjeng Nabi dawuh diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Musa dawuh, gak kuat, umatmu gak bakal kuat kon sholat sedina ping 50. Wis pokoknya ora kober ning ladang, ora kober nyekel apa-apa wis pokoknya. Ijek arep nyopot sandal ke masjid wis adan ngono paling. Akhirnya Kanjeng Nabi munggah malih nawar. Kanjeng Nabi nawar kalih Allah untuk diringankan. Akhirnya diringankan menjadi 45. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh napa? Mandak malih, kepanggih Nabi Musa malih, diskusi malih. 45 ya Musa, mboten sanggup. Balik melih sampai 9 kali, akhirnya kesepakatan itu 5 waktu. 5 waktu pun niku Kanjeng Nabi niku kalih Nabi Musa, nggih matur suwun. Niku kan balik melih kalih Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad munisin nok bolak-balik nawar terus.
Akhirnya kesepakatan Kanjeng Nabi menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu umatnya dalam satu hari itu sholat 5 waktu. Kanjeng Nabi mandap pun subuh, Kanjeng Nabi khutbah tengah jengi umatnya, tengah jengi para sahabat. Nah, disinilah yang tadi saya bilang kenapa kita harus bersyukur. Karena itu tadi ketika Kanjeng Nabi mandap mengabarkan untuk menjalankan perintah sholat 5 waktu, banyak umat Kanjeng Nabi yang ingkar, yang tidak percaya akan peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai setelah maghrib sampai setelah subuh dalam semalam, dan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niku lek numpak mobil niku nggih pokoknya mboten nyandak. Nah, itu banyak yang enggak percaya. Tapi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad yang sekarang ini itu bisa mengimani dan percaya akan peristiwa Isra Mi'raj. Mpun, ketika perintah sholat itu mandap, nah sekarang tugas kita itu menjaga bagaimana agar iman kita kepada peristiwa Isra Mi'raj itu tetap terjaga. Salah satunya untuk memperkuat iman kula panjenengan sedaya inggih punika salat 5 waktu. Nah, itu ketika salat itu menjadi salah satu kekuatan iman kula panjenengan sedaya, maka sebisa mungkin bagaimana caranya kita menjaga salat 5 waktu. Nah, untuk kaitannya dengan anak-anak muda, generasi putra-putri kula panjenengan sedaya sing wau didhawuhi kalih panitia piye carane ben generasi milenial berakhlak niku enten dawuh ku angfusakum wa ahlikum naro. Tugas utama seorang wali santri, tugas utama orang tua itu memastikan bahwa anak-anaknya, putra-putrinya terjaga dari api neraka. Niku pun kuncine niku. Lek jenengan kok ningali putra-putri jenengan sedaya piye carane anakku kok terjaga, terselamatkan dari api neraka, insya Allah putra-putri jenengan bakal mempunyai akhlak-akhlak sing apik, akhlakul karimah yang bagus, yang kemudian nanti bisa mencapai cita-cita yang tidak merugikan banyak orang. Nah, itu untuk menjaga putra-putri generasi-generasi muda saat ini dari api neraka, niku salah satu jalannya niku belajar Al-Qur'an. Dan delalah kegiatan siang punika enten khatmil Qur'an. Pun muga-muga kula jenengan sedaya estu pikantuk barokahipun Al-Qur'an. Nah, belajar Al-Qur'an itu penting, Bu. Belajar Al-Qur'an itu penting. Keutamaan membaca Al-Qur'an itu kathah sangat. Kanjeng Nabi dawuh, afdhalu ibadati ummati qiraatil Qur'an. Afdhalu ibadati ummati qiraatil Qur'an. Salah satu ibadah terbaik umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku deres maca Quran. Itu adalah salah satu ibadah terbaik umat Kanjeng Nabi. Jadi jenengan kedah syukure sing tenanan, sing putra-putri ini tesik purun belajar ngaji, tesik purun belajar Al-Qur'an. Jenengan saestu harus bersyukur sing tenanan. Kenapa? Salah satu keutamaan lain, ketika putra-putri jenengan niku belajar Al-Qur'an, besok di hari kiamat jenengan sebagai orang tua itu akan dipakaikan mahkota dari cahaya ketika di hari kiamat. Niku wong sing gelem maca lan ngamalne Al-Qur'an, gelem belajar lan ngamalne Al-Qur'an. Nah, itulah luar biasanya. Kenapa banyak para alim niku sanjang surgane wong tua kuwi enek ning anak. Lan nerakane wong tua kuwi ya enek ning anak, Bu. Terus jenengan lek gadah putra-putri sing akhlake apik,
gelem ngaji, gelem belajar Al-Qur'an minimal. Syukur-syukur istiqomah, syukur-syukur saged ngamalne niku Masya Allah niku pun jenengan sebagai orang tua itu akan merasa menjadi orang tua yang sangat-sangat beruntung. Kenapa seperti itu? Wonten sarah didhawuhaken kullu amalin sholihin ya'malul walad yuhmalu thawabahu li abawayh walau lam yad'ulah. Mungkin sebagian orang tua niku berpendapat bahwa pemberian terbaik orang tua kepada anaknya adalah fasilitas-fasilitas yang mewah, bahwa pemberian orang tua kepada anaknya mungkin motor sing apik, HP sing paling terbaru, mungkin pakaian-pakaian yang mahal, bukan itu pemberian terbaik orang tua itu, bukan itu. Tapi pemberian terbaik orang tua kepada anak adalah adabin hasanin, akhlak yang baik, adab yang baik, tata krama yang baik, yang kemudian bisa mencapai cita-citanya yang tidak merugikan banyak orang. Niku Bu, kok jenengan kok seumpami nyuwun sewu, delalah kok mboten saged ngerasa, ya Allah kok anakku ora iso tuku kae, ora iso tuku kae padha kok kae. Tapi posisi putra-putri jenengan niku purun ngaos, purun belajar Al-Qur'an, niku seharusnya jenengan pun mboten mempunyai pikiran seperti itu. Karena apa? Karena jenengan sudah memberikan yang terbaik kepada anak panjenengan sedaya. Apa? Yaitu tadi belajar Al-Quran, belajar akhlakul kalimah, belajar nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan. Itu adalah pemberian terbaik orang tua kepada anaknya. Jadi ampun salah ketika mungkin orang yang mampu memberikan fasilitas mewah, yang mampu memberikan apapun kepada anaknya, tapi di mata Rasulullah, di mata Allah itu bukan pemberian terbaik. Pemberian terbaik adalah adabin hasanin, akhlak yang baik. Nah, untuk menjadikan anak putra-putri kula panjenengan sedaya pripun carane kersane gadah akhlak sing sae, niku cobaane nggih mboten penak, cobaane nggih angel. Napa melih teng zaman sakniki, di zaman globalisasi saat ini. Kenapa? Kulo yakin 100% sing hadir teng mriki mempercayakan lembaga pendidikan adalah salah satu untuk mencerdaskan putra-putri jenengan sedaya. Saya yakin. Jenengan kok ditakoki anak sampean sekolah teng pundi? Oh, anakku sekolah ning sekolahan favorit. Anakku sekolah ning sekolahan sing sebulane mbayari 10 juta. Jenengan masih percaya lembaga pendidikan adalah lembaga untuk mencerdaskan putra-putri jenengan sedaya. Nggih napa nggih? Nggih to? Nah, itulah kenapa kula panjenengan sedaya harus mulai berhati-hati. Fasilitas yang diberikan di era modern sekarang, di zaman sing serba penak saiki, itu jangan terus jenengan kok, oh berarti sekolahan kaya apik, krono sekolahane fasilitasnya lengkap, apapun ada di sana. Semua diberikan kemudahan di sekolahan itu. Jangan seperti itu. Jenengan kedah ningali bagaimana nilai-nilai keislaman utamanya, nilai-nilai keagamaan utamanya yang ada di sekolah itu. Kenapa kok harus nilai keislaman dan keagamaan? Karena nilai keislaman dan keagamaan adalah pondasi fundamental, pondasi dasar, pondasi penting kepada anak untuk nantinya menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berakhlak, yang tata krama, pribadi yang Qur'ani. Nah itu. Makanya sekarang banyak pondok pesantren yang di situ juga mengimbangi era sekarang, mengimbangi globalisasi sekarang. Banyak sekali di Jawa itu, di pondok pesantren yang dulu mungkin salaf yang digaji hanya kitab-kitab kuning, tapi sekarang juga mempersiapkan di mana di situ ada lembaga-lembaga yang modern. Teng pondok-pondok niku sakniki pun mboten kados riyin, Bu. Mpun kok kolot terus koproh, terus gak modern, gak gaul, ngoten niki mboten.
Bahkan ngapunten, teng Lirboyo niku enten lembaga sing bulanane niku puluhan juta. Jutaan. Niku nggih enten teng Lirboyo. Ketika gurunya guru Mandarin, yo digolekne kok Jepang ngono. Ketika guru bahasa Inggris yo digolekne kok Inggris. Guru bahasa Arab yo digolekne kok Arab. Niku di bawah naungan pondok pesantren. Dan bukan hanya di Lirboyo, banyak sekarang pondok-pondok pesantren itu yang mendirikan lembaga institusi, kampus-kampus ini pun hampir merata kalau di pondok-pondok besar. Bahkan di Lampung juga sudah mulai banyak pondok-pondok yang mungkin santrinya banyak itu sudah mulai memfikirkan bagaimana mereka itu tidak lepas dari pondok pesantren. Tetap di bawah naungan pondok pesantren, bagaimana dia tidak keluar, akhirnya diberikan fasilitas-fasilitas yang di situ mungkin belum ada di pondok pesantren. Jadi mun kata. Terus ketika mboten sakit sekarang kok membandingkan, oh kecah pondok, kecah untuk cah pondok. Gak bisa mboten sakit. Sekarang sama. Nyuwun sewu, kalau hanya globalisasi, era modern, lek gur pengen pinter modern, niku gampang Bu. Gampang banget. Mboten usah sekolah anak jenengan. Mboten usah sekolah. Teng griya jenengan tukone paket. Pun kon belajar nopo enten teng mriku. Estu nopo mawon enten teng mriku. Mboten usah sekolah. Bahkan ada aplikasi ruang guru. Ruang guru Bu, jenengan lek pengen ngertos. Ruang guru niku sing jelas ini luwih pinter karo sing guru-guru teng sekolah niku. Enten aplikasi ini. Lek nggur pengen minter nih anak, mboten usah sekolah. Sekolah niku pun asli namung napa mados ijazah. Kira mboten? Sekolah itu hanya untuk mencari ijazah. Kalau untuk mencari kualitas anak yang baik, kualitas anak yang unggul, nyuwun sewu, lembaga pondok pesantren itu lebih jasanya, jasa kebangsaannya itu lebih besar. Nyuwun sewu. Pada masa kemerdekaan, kula jenengan lek purun ngiling-ngiling, satu-satunya yang bisa mengumpulkan massa itu hanya para masyayikh, para kiai. Polisi, tentara niku mboten saged ngumpulne massa tinggi perang, mboten saged. Kiai sing saged ngumpulne santri-santri ini, ribuan kiai. Makanya jasa kiai, jasa pondok pesantren untuk bangsa ini tidak main-main. Nah inilah pelajaran yang harus kita ketahui, harus kita angan-angan. Bahwasanya tidak hanya lembaga pendidikan formal yang bisa mencerdaskan putra-putri kula panjenengan sedaya, tapi ada lembaga yang lebih dulu daripada lembaga formal, yang jasanya lebih besar, yang karena saya santri, yang saya yakin di situ lebih berkualitas. Maksudnya berkualitas itu dalam hal segalanya. Dalam hal segalanya apa? Yung dunyane ya oleh, akhiratnya nggih insyaallah nggih. Nggih jamin. Nah itu tadi, untuk memberi tameng generasi-generasi muda, putra-putri kula panjenengan sedaya, ampun supe bahwasanya nilai-nilai Islam harus diutamakan Bu. Utamakan nilai-nilai keislaman. Jangan biarkan cita-cita, impian-impian, angan-angan putra-putri kula panjenengan sedaya niku itu dikuasai oleh sebatas cita-cita duniawi. Jangan sampai Bu. Yang kemudian mereka lupa akan nilai-nilai keislaman. Padahal itu yang lebih utama. Jangan sampai terus kemudian mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan sebatas aku pengen jadi jenderal, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi. Tok ngono tok, ampun. Bukan terus saya kemudian, berarti nggak penting kalau formal, berarti jenderal nggak penting. Enggak, semuanya itu penting. Kalau ngomong penting nggak penting Bu, yang namanya ilmu itu semuanya penting. Ya Bu nggih. Ilmu itu semuanya penting. Tapi kalau kita berbicara keutamaan, mana yang lebih utama, jenengan kudu paham sebagai umat Islam, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, niku harus paham
apa dan di mana yang harus diutamakan. Ketika yang diutamakan Kanjeng Nabi dawuh adab sing apik. Bahkan al adab fauqal ilmi. Adab itu Bu, tata krama kuwi nang dhuwure ilmu Bu. Mbok pinter sundul langit, ora duwe tata krama. Walah, kowe lek sambate ngungkuli wong sing ora duwe apa-apa Bu. Saestu. Kan jenengan kathah to. Mireng, enek wong sugih pokoke sladange puluhan hektar, apa ae sing diomong kuwi teko. Tapi sambate yo ora karuan. Anger kula panjenengan sedaya niki santai. Wis wae nggarap, sing penting rabu enek. Sing ngono kuwi wis gak kakean sambat. Itu enggak ada bedanya, sama saja. Percuma kalau kita mempunyai segalanya tapi ya akeh sambate tinggi apa? Kalau ukuran kesuksesan itu kekayaan, itu berarti cita-cita yang bukan sesungguhnya. Kesuksesan itu diukur dari bagaimana kita bisa baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niku ukuran sukses niku Bu. Lek sukses kok ukuran donya. Niku nggih penting, donya niku penting, wong donya niku sarana tinggi ning akhirat so. Nggih penting, donya nggih penting. Sugih nggih yo, lek iso ya kudu sugih. Tapi sugih sing apik, sugih sing loman, duwe dhuwit ya sing loman. Nah, maksudnya ngoten niku. Nah, niku kan pelajaran sing rada angel. Tapi kok enek wong sugih kok loman, wah niku nggih luar biasa. Nah, itu tadi. Kenapa pentingnya ketika kita harus memikirkan untuk kedepannya generasi-generasi muda, putra-putri kula panjenengan saya tetap istiqomah lah, muga-muga putra-putra jenengan sing tesih ngaos, tesih mempelajari nilai-nilai keislaman saged estu istiqomah, saged dados senjatane wong tua ning donya lan ning akhirat. Ora nggur dadi senjatane wong tua ning donya tok, tapi ning akhirat malah dadi napa? Cilokone maksudnya pripun? Nggih ketika menjadi seorang anak tidak bisa mendoakan minimal ketika apa namanya jenengan sedaya pun boten enten, setidaknya putra-putri kula jenengan sedaya tetap saged membahagiakan kedua orang tuanya. Karena apapun yang dilakukan seorang anak, kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yuhmalu thawabahu li abawayhi walau lam yad'ulah. Apapun yang dilakukan seorang anak selama itu baik, jenengan sebagai orang tua itu akan selalu mendapatkan transferan pahala. Apapun, meskipun anak jenengan, putra-putri jenengan sedaya niku mboten niatne tinggi jenengan. Tapi jenengan selalu mendapatkan transferan. Sebagaimana jenengan amal jariah bangun masjid, bangun mushola, bangun madrasah, sami mawon. Tapi naudzubillah kok delalah mugi-mugi nggih mboten putra-putri jenengan niku kok ngelakoni barang sing mboten diridani kalih Allah. Jenengan masih ampun pejah, jenengan sing kudu telaten napani dosa-dosane anak jenengan. Nah inilah kehebatan anak. Jadi enggak hanya sebatas bagaimana anak kita itu bisa mulia, bisa menjadi orang yang punya derajat tinggi di dunia, tapi juga bisa menjunjung tinggi orang tua ketika nanti di akhirat. Nabi Syekh kan ketika mimpinya seorang orang tua itu jangan sampai salah. Cara Habib Syekh lek seteng siire lamun wong tuwa kliru ngimpine. Apa mboten Bu? Alamat bakal ketun burine. Monggo sareng-sareng. Lamun wong tuwa kliru ngimpine
alamat bakal ketun burine wong tua loro kondur ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi lamun wong tuwa kliru ngimpine alamat bakal ketun burine lamun wong tuwa kliru ngimpine alamat bakal ketun burine wong tuwa loro kondur ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan pun sing paling penting muga-muga keluargi kula panjenengan sedaya tinata kanthi sae kalian Allah Subhanahu wa ta'ala keluargi kula panjenengan sedaya istu sedaya lampahe dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa ta'ala lan mugi-mugi nggih niki Kang Dodo niki Bu Kang Dodo niki riyen sing momong kula salah satu tiang sing ngomong kula dadi Kang Dodo niki nate ngaos kalian abah kula nah niki kula sak rencang-rencang nah rencang-rencang niku riyen saangkatane Kang Dodo dados kula nggih alhamdulillah teng mriki Kang Dodo saged mugi-mugi ngurip-nguripi nyiarne agamanipun Allah Subhanahu wa taala kita dongaaken TPQ niki menjadi tempat di mana melahirkan generasi-generasi yang memang diharapkan oleh tiang sepah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Niki wau kula enten pesenan. Kene solawatan, tapi kula pengine solawatan kalih ngresiki ati. Purun Bu. Mun disiapne dereng sing dingge ngresiki ati. Pun nggih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi
بأهل البدر يا الله يا الله kula nyuwun ibadah kula istiqomah ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqomah ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mun panas dereng Bu, sing damel lenggah mun panas dereng Bu. Masya Allah. Terus nopo ingkang didhawuhaken Kanjeng Nabi memang keutamaan dalam belajar Al-Qur'an niku kathah sanget nggih Bu. Jenengan sing boten nopo-nopo, jenengan boten melok-melok, tapi ketika putra putri jenengan niku maca sak huruf mawon niku nggih jenengan angsal pahalane. Satu huruf dalam Al-Qur'an adalah satu kebaikan. Satu huruf dalam Al-Qur'an adalah salah satu kebaikan. Mula sing tesih purun ngaos Qur'an niki tidak hanya sing nom-nom mawon Bu. Jenengan mungkin sing tengati kok tesih pengin belajar Al-Qur'an nggih monggo. Pun butuh sah mikiri yuswa umure wis sakmene kok. Ampun ngoten Bu. Ampun boten masalah usia ketika kita ingin belajar Al-Qur'an. Sing nom ya sing tuwa ketika memang masih ingin untuk belajar Al-Qur'an nggih monggo. Mumpung tesik gesang. Ketika nanti jenengan pun wangsul ngarsani Allah Subhanahu wa taala itu semua akan menjadi penyesalan. Makanya cita-cita kula panjenengan sedaya terbesar dan tertinggi cita-cita seorang muslim adalah husnul khotimah. Makanya bagaimana caranya kita kula panjenengan sedaya itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang di situ memang
kebiasaan-kebiasaan yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon, termasuk nggih nyambut damel. Nyambut damel nggih sing sae. Nyambut damel niku nggih ibadah. Tapi lek nyambut damel sing boten sae nggih bakal boten diridani Allah. Tapi lek nyambut damel sae insyaallah diridani Allah Subhanahu wa taala. Nyambut damel sing sae nunggu waktu untuk beribadah dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan merusak waktu-waktu luang kita, jangan mengisi waktu luang-luang kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam waktu menunggu beribadah. Pun santai mawon. Ketika mangkat teng ladang nggih, hitung-hitung wis nunggu duhur ngono ae. Balik duhuran turu wis ngitung-ngitung nunggu salat asar ngono ae. Bar salat asar terus maca Quran dulu ngitung-ngitung wis nunggu maghrib wis ngono ae lak penak nggih Bu nggih. Pun putra sasing kira-kira ning kono kok gawe panase ati, gawe senenge setan. Maksudnya piye senenge setan? Nggih senenge setan niku kenapa orang yang berbuat negatif itu tidak males? Kenapa orang yang berbuat negatif itu kok seneng? Karena setan pun tek boten ikut campur, Bu. Ya karena itu sudah perbuatan negatif. Tapi kalau kita berbuat yang positif, setan itu akan selalu ikut campur. Sampai awake dhewe dadi males, termasuk nggih ngaji. Termasuk nggih pengajian. Sekitae kok sawi men randang rampung-rampung. Nah itu termasuk akeh sing melok-melok niku. Tapi lek jenengan kok gosip napa-napa niku wis seneng setan wis tinggal ae lah wong yo elek. Mesti betah jenengan. Nah, pokoknya pripun carane sing memang sakniki damel temane niku kita angen-angen melih, kita rubah pola pikir kita mengenai pendidikan. Kalau bisa Bu, kalau bisa Pak, pendidikan itu jangan hanya di sekolahan. Kalau bisa pendidikan itu jangan hanya di TPQ. Tapi kita harus mengembangkan pendidikan itu di setiap langkah kita sehari-hari. Paham mboten niki? Jangan hanya ya sekolah yo belajar, ning omah yo wis sakarepe dhewe, basing modele. Ampun ngoten. Padahal Ki Hajar Dewantara niku Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Niku sing terkenal bukan kok tuturi handayani niku mboten. Tapi ada nilai yang di situ memang tidak termasyhurkan. Ki Hajar Dewantara itu ingin bahwa pendidikan di Indonesia itu bagaimana tidak hanya mempersiapkan generasi-generasi itu yang siap fisik, siap pikiran, tidak hanya itu. Tapi Ki Hajar Dewantara itu ada poin di mana bagaimana generasi-generasi muda ini siap batiniah, atine kudu siap tenanan. Maksudnya gimana? Lek dhewe dadi wong Islam ya kudu batiniah dhewe iki sing tenanan. Bagaimana batiniah kita dalam keislaman itu seperti apa? Pendidikan Islam itu seperti apa? Itu namanya batiniah. Makanya penting ketika lembaga pendidikan itu tidak hanya memikirkan bagaimana cara kasare ngomong ki orang nggur njejeli uteke bocah karo ilmu-ilmu sing gurung dhek ngerti, enggak. Tapi bagaimana lembaga itu, pendidikan itu, guru-guru khususnya itu lebih fokus ke batiniah, ke hati. Makanya kalau di pondok pesantren itu nggih nyuwun sewu. Saya bukan membandingkan lagi mboten. Tapi memang karena saya itu basicnya pondok pesantren, nggih kula nate Bu, sekolah negeri nate. Kula nate kuliah niku teng IAIN, teng kampus nggih negeri. Ya itu menjadi pelajaran buat saya. Secara tidak langsung saya meneliti, saya merasakan bahwa bagaimanapun memang pendidikan batiniah itu memang sangat penting. Ketika ada seorang guru yang setiap malam itu bahkan nangis mendoakan murid-muridnya, itu terasa Bu. Bagaimana ilmu itu meskipun turu ya, meskipun bodoh ya ning pondok, kadang balik ngono ku yo ndek TPQ, kadang balik yo mangku musala, kuat sangat. Itu bukan karena dhek pinter ngono nggih mboten. Nggih niku wau.
Karena barokah niku wau. Makanya penting untuk mendidik batiniyah putra-putri kula panjenengan sedaya niku sangat-sangat penting. Ditata rin atine baru ditata pikirane. Ketika hati itu sudah tertata dengan baik, maka ketika ada ilmu-ilmu di luar ilmu batiniyah, ketika mereka menerimanya, ditomponi, itu akan dimanfaatkan dengan baik. Bukan sebaliknya, kitalah yang menjadi manfaat di era globalisasi ini. Jangan, kalau memang kita tidak bisa untuk menghindar dari era sekarang, globalisasi sekarang, setidaknya bagaimana caranya saya, putra-putri kula panjenengan sedaya bisa memanfaatkan globalisasi ini dengan baik, di tangan yang benar. Ketika posisi era itu sudah di tangan sing apik, sing bener, ketika mereka sudah dilandasi nilai-nilai agamaan yang bagus, nilai keislaman yang mantap, yang kokoh, pun beres, insya Allah beres. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai landasan yang baik. Tapi ketika dia tidak mempunyai landasan yang baik, tidak mempunyai pondasi yang kuat, diberikan era globalisasi ini del. Angel Bu, totonane angel munan. Itu mun angel. Ditoton niku mun angel. Kenapa kok angel? Karena era sekarang itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali merubah pola pikir kita itu sangat cepat. Nyuwun sewu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan lagi itu akan berubah lagi pola pikir kita. Bagaimana cara kita untuk mengimbangi dunia ini? Bagaimana terus. Tapi dewi lali. Atine dewi ketoto burung. Wis siap apa burung mentali awake dhewe untuk menerima era sekarang ini. Kalau kita belum siap untuk menerima, ojo sok-sokan kok tak cekele. Nah niku sing biasanya dados ribetnya teng mriku. Tapi ketika kejujuran, amanah, istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tertanam di hati generasi-generasi muda, insya Allah 5 tahun, 10 tahun ke depan ketika zaman itu sudah mulai berubah, sudah semakin canggih lagi, ketika dipegang para generasi-generasi ini, insya Allah semuanya akan berjalan dengan semestinya. Paham ya Bu nggih? Jenengan pun berusaha wedi, anakku ketinggalan zaman, piye ya anakku ketinggalan zaman. Mun berusaha wedi. Mempelajari globalisasi, mempelajari zaman, enggak butuh waktu bertahun-tahun sekolah, enggak Bu. Semalam untuk iso mengimbangi cah-cah sing gayane kok gaul-gaulan kuwi. Sewengi kuwi iso Bu. Yakin kula. Oh kayak lu iso ngene gaul, keren kayak. Iso ngene gaul kayak. Enggak usah susu sekolah, enggak usah di sekolah nih. Tukokne ae apa sing saiki zamane. Zamane kok HP iki apik. Anak sampean kok ora usah kon sekolah dhisik terus dikei iki enggak. Jenengan di dhuwit kei ae. Wis kuwi dadi wong zaman saiki. Jadi menurut saya bingung, menurut saya repot ketika di mana dan itu harus dibudayakan Bu. Nah kalau suwun sedanten mawon harus membudayakan ini. Karena kalau hanya beberapa orang yang membudayakan ini dan mayoritas itu yang menguasai globalisasi ini, maka secara tidak langsung niku kita akan ikut arus itu. Makanya kita harus kompak, harus sareng-sareng, harus apa boleh nih? Yang sewu. Terus lanjut nih kita harus bareng-bareng Bu. Pokoknya sareng-sareng. Sing kompak, sore ibu-ibu ya sing umumnya ae. Ketika saiki mau yang ini tidak pas untuk anak kita, jangan dipas-pas nih. Tak kayak ikilah ben beda karo cah kain, ben rodok gaul. Ampun ngoten. Niku nanti yang akan merusak pola pikir anak kita. Pola pikir anak kita itu nanti akan apa namanya ya? Berlandaskan bahwasanya saya itu akan menjadi dihargai, di apa namanya? Dijunjung oleh orang lain ketika saya podo koyok wong kae. Ketika saya podo koyok wong kae. Jangan. Kita harus mempunyai panutan-panutnya yang di situ memang untuk membentuk karakter moral putra-putri kula panjenengan sedaya.
Niku penting. Pun saking kula cekap semanten kathah lepat estu nyuwun pangapunten niki saderenge amal infak angsal pinten niki? 2,50 niku pinten, Bu? 2.050.000 napa gangsal atus niki? Soalnya ngen kula mboten biasa diumumne kados cilik ngaten niki. Pun amal angsal 2 juta gangsal atus, mugi-mugi saged manfaat. Saking kula hadanallahu wa ikum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.